Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Fitri Rahman dengan NIM C1C02133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai SKP dan STP. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Ketetapan Pajak atau SKP adalah surat ketetapan yang tidak semua wajib pajak akan mendapatkan surat ini. Namun, pada situasi tertentu, wajib pajak dapat menerima SKP ini dari otoritas pajak. Isi SKP tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Dapat berupa menagih kekurangan bayar pajak, mengembalikan jika wajib pajak kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi, dan menagih pajak. Adapun fungsi ketetapan pajak yaitu pertama menagih kekurangan pajak, kedua mengembalikan kalau ada kelebihan bayar pajak, ketiga menginformasikan kepada wajib pajak ketika ada jumlah pajak terutang, dan yang keempat menjatuhkan sanksi administrasi perpajakan. Ada 4 jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama yaitu SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Ada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Ada Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat SKPN. Ada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Yang pertama yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Adapun penerbitan SKPKB yaitu diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak tahu kurang dibayar. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran dan lain-lain. SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Adapun sanksi administrasi yaitu 1. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi. Untuk fungsi SKPKB yaitu pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Untuk jangka waktu penerbitan SKPKB yaitu dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Yang kedua yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Untuk penerbitan SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dikeluarkannya tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Untuk fungsi SKPKBT yaitu 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak. Untuk sanksi SKPKBT, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Untuk jangka waktu penerbitan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat SKPKBT. Yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Penerbitan SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk 1. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. 2. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Dan yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Untuk fungsi SKPLB sebagai alat untuk atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Adapun surat ketetapan pajak nihil atau SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Untuk penerbitan SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Baik, masuk pada materi yang kedua yaitu tentang surat tagihan pajak atau STP. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Untuk penerbitan SPT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, terbitnya STP ini dapat dikarenakan 1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Dan yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga dan lain-lain sebagainya. Untuk sanksi yang diterbitkannya, STP seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa STP merupakan surat penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Secara lengkap, sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP adalah keterlambatan SPT tahunan PPh badannya dikenakan dengan sebesar 1 juta keterlambatan, SPT tahunan PPh orang pribadi 100.000, keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda 500.000, keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan denda 100.000. Untuk pelunasan denda atau sanksi, pelunasan denda atau sanksi atas STP dapat dilakukan melalui bank-bank atau pihak ketiga tertentu yang menerima pembayaran pajak melalui surat setoran pajak atau SSP. Dalam hal ini, wajib pajak wajib mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada kolom nomor ketetapan. Untuk fungsi surat tagihan pajak atau STP, adapun fungsi yang diterbitkan STP adalah adanya koreksi atau jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, sarana untuk menagih pajak terutang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.